Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik ke channel Ger Christopher. Oke, dalam video kali ini kita akan kembali membahas tentang LN Seiken Gakuen. Dalam part sebelumnya kita sudah mengetahui kalau ternyata Leonis itu telah menjadikan Celia sebagai ratu vampir. Ya, dia menjadikan Celia sebagai pelayannya. Karena memang itulah satu-satunya cara agar Celia masih bisa tetap mempertahankan hidupnya. Dalam part kali ini, panel cerita pun masih menyorot kepada Leonis dan Celia lagi. Saat itu Leonis pun memperkenalkan dirinya sebagai seorang sage, bukan raja iblis kepada Celia teman-teman. Dia juga pengguna sihir, bukannya pengguna Holy Sword. Tentu, Celia pun cukup kaget mendengarnya. Dia pun gak mengetahui tentang sihir yang disebutkan sama Leonis. Karena memang satu-satunya kekuatan yang ada dalam dunia ini hanya Holy Sword menurutnya. Jadi bisa dibilang kalau Leonis adalah satu-satunya pengguna sihir yang masih tersisa. Nah, terlepas dari itu semua, Leonis dan Celia pun membuat perjanjian nih, di mana Celia akan membantu Leonis untuk mencari seseorang dalam dunia ini, sedangkan Leonis sendiri akan membantu Celia untuk menjadi lebih kuat. Dan di sini gue mengira memang Leonis itu sedang mencari dewa pengkhianat yang pernah membantunya dulu teman-teman. Barangkali aja dewa pengkhianat itu bereinkarnasi juga di tahun yang sama seperti Leonis, karena memang dewa pengkhianat sendiri adalah teman dekat dari Leonis teman-teman. Oke, kita lanjut nih. Nah, sekarang ini kekuatan mereka kan sudah terhubung, walaupun sebagai tuan dan pelayannya teman-teman. Tapi mungkin saja bila Leonis itu terus bertarung bersama Celia, Celia itu akan membangkitkan kekuatan Holy Sword miliknya teman-teman. Ya, sebagaimana yang kita tahu, sampai sekarang ini Celia masih belum bisa membangkitkan kekuatan Holy Sword-nya. Panel cerita pun berpindah ke kantin dalam Akademi Holy Sword. Saat itu Celia dan Leonis pun mencoba untuk berbaur dengan sekitar. Ya, walaupun memang sekarang Celia sudah bukan lagi manusia, tapi dia harus menjaga identitasnya di sini. Karena kalau saja dia berbuat sesuatu yang aneh, identitasnya sebagai ratu vampir juga mungkin ketahuan, dan itu artinya identitas Leonis juga akan ketahuan. Maka dari itu mereka pun mencoba untuk berperilaku senormal mungkin. Nah, di saat mereka berada di kantin, Leonis itu menjelaskan kalau Celia sudah menjadi ratu vampir. Jadi kekuatannya juga melebihi vampir biasa. Celia sebenarnya tidak memerlukan makanan sama sekali, dan dia juga tidak akan terbakar bila berada di bawah sinar matahari. Mendengarkan hal itu, Celia pun merasa senang juga bingung nih. Dia senang kalau tetap bisa beraktivitas di bawah sinar matahari, tapi untuk urusan makan, dia akan tetap berusaha untuk makan saja. Terlepas dari itu semua, mereka pun mulai memesan makanan nih. Namun saat itu, mereka juga disamperin sama siswa kenalan Celia. Dia adalah Sakuya. Pada intinya Sakuya itu tidak memiliki uang sekarang ini teman-teman. Jadi dia itu ingin meminta Celia untuk mentraktirnya sekarang. Tentu Celia pun terkejut dengan hal itu, karena sebelumnya dia tahu kalau Sakuya sudah mendapatkan max sekali kredit hasil pembasmian Void. For your information, kredit adalah mata uang dalam akademi ini teman-teman. Mendengarkan hal itu, dengan gampangnya nih Sakuya pun bilang kalau kreditnya sudah habis karena main judi. Dan saat dia ingin menggunakan tubuhnya untuk mendapatkan makanan dan kredit, dia itu malah tertangkap sama petugas keamanan. Iya, agak sengklek juga otak dari Sakuya ini ya. Namun di balik sikap sengkleknya itu, Leonis tahu kalau Sakuya adalah orang yang sangat hebat dalam menggunakan pedang. Karena saat dia bersalaman dengan Sakuya, Leonis bisa merasakan nih betapa kerasnya tangan Sakuya. Dan itu artinya Sakuya telah berlatih sangat keras selama ini teman-teman. Setelah mereka selesai makan, Celia dan Leonis pun melanjutkan perjalanan mereka ke tempat pelatihan bagi pengguna Holy Sword. Karena memang Leonis itu harus menunjukkan kemampuannya terlebih dahulu sebelum bergabung ke pelotonnya Celia. Waktu itu Leonis pun diuji oleh salah satu pengawas di sana bernama Degris Alt. Dan di sini Leonis itu berkata, kekuatan Holy Sword-nya itu cuma bertipe support saja. Namun nampaknya dia telah salah memperhitungkan sihir yang dia keluarkan deh. Karena memang nih, dia itu dapat dengan mudah menghancurkan simulasi Void yang cukup kuat. Dengan sekali serang saja simulasi Void itu langsung hancur di tangan Leonis. Tentu, hal itu membuat semua yang ada di sana jadi terkejut. Termasuk juga si Degris ini, dia pun tidak percaya nih kalau Leonis cuma tipe support aja. Dan di sini, Degris juga nggak mau cepat mengakui kemampuan Leonis nih. Jadi dia pun memutuskan untuk menguji Leonis lagi. Nah, di saat itu juga lah, Muzel Rhodes datang untuk mengacaukan latihan Leonis. Dia berkata akan menjadi lawan uji coba Leonis dan juga Celia. Bahkan dia juga ingin mereka berdua bertaruh kepadanya. Jika saja Muzel menang, maka Celia harus menjadi budaknya. Sedangkan jika dia kalah, maka dia akan siap melakukan apapun yang diminta sama Celia dan Leonis. Dan di sini tentunya jika mereka menang, maka Muzel itu harus menjauhi Celia untuk selamanya.
karena si Leonis juga agak kerepotan jika terus diganggu sama Muzel gitu. Setelah semuanya siap, duel di antara mereka pun dimulai nih. Nah, karena Muzel memiliki 4 budak perempuan, jadi Leonis dan Celia pun harus melewati mereka berempat terlebih dahulu sebelum bisa menyentuh Muzel. Dan tentu, walaupun mereka berdua tidak menggunakan Holy Sword, tapi baik Celia dan Leonis bisa mengalahkan keempat budak milik Muzel. Melihat hal itu, Muzel pun tidak ingin budaknya kalah gitu aja. Jadi dia pun mengaktifkan efek Holy Sword-nya yang memaksa para budaknya itu mengeluarkan 100% kemampuan mereka. Dan di sini, ronde 2 dari pertarungan mereka pun dimulai. Di sini nampaknya Celia juga bisa mengatasi keempat budak milik Muzel lagi, walaupun sudah mengeluarkan 100% kemampuan mereka gitu. Tapi saat dia ingin menebas Muzel nih, dengan pedangnya, tubuh Celia pun mendadak tidak bisa bergerak. Dan itu dikarenakan efek Holy Sword milik Muzel yang bisa mengendalikan pergerakan lawan juga. Tentu, Celia pun dihajar habis-habisan oleh Muzel hingga kepalanya terluka parah. Melihat hal itu, membuat Leonis sedikit marah. Ya, di sini dia tidak bisa mengeluarkan sihir tingkat tinggi. Karena kalau dia mengeluarkannya, maka dia itu bisa dicurigai. Tapi hal itu nampaknya tidak cukup untuk menjadi alasan baginya diam saja melihat pelayannya dihajar habis-habisan oleh orang lain. Di sini, Leonis pun bersiap untuk membakar Muzel dengan sihir api tertingginya. Namun nih, di sela-sela itu ternyata kekuatan Holy Sword milik Celia pun tiba-tiba bangkit, teman-teman. Dia bisa mewujudkan Holy Sword-nya dalam bentuk pedang yang sangat indah, mirip rapier gitulah. Nah, menurut The Grease, mungkin saja Holy Sword milik Celia ini terbentuk karena campur tangan dari Leonis sendiri. Kalau saja partner Celia bukan Leonis, maka dia juga tidak yakin Celia bisa mewujudkan Holy Sword-nya itu. Nah, karena Holy Sword-nya itu udah bangkit, Celia pun dapat dengan mudah mematahkan Holy Sword milik Muzel dengan sekali tebasan saja. Karena dia kan udah jadi ratu vampir ditambah lagi dengan kekuatan Holy Sword gitu. Ya tambah OP, heroin kita yang satu ini. Dan dengan begitu, kemenangan pun berada di tangan Celia dan Leonis. Panel cerita pun berpindah ke dasar lautan nih. Saat itu ada seorang peneliti yang sedang melakukan diving untuk mencari artefak reruntuhan. Namun gak disangka, yang dia temukan bukanlah artefak, melainkan makhluk yang dikatakannya sebagai Void. Padahal kalau kita lihat sekali lagi nih, makhluk yang ditemukan oleh peneliti itu mirip sekali dengan Great Sage Araquil yang pernah dilawan oleh Leonis saat masa lalu. Jadi apakah kemunculan Void sendiri ada hubungannya dengan para pahlawan yang ada di masa lalu ya teman-teman? Menarik untuk dinantikan sih. Panel cerita pun berpindah lagi keesokan harinya. Saat itu dalam markas Ploton 18, Celia, Leonis, Regina, Elpin, dan Sakuya pun sedang merayakan kebangkitan Holy Sword milik Celia dan bergabungnya Leonis ke Ploton ini. Tentu mereka pun sangat senang dengan kedua hal baik yang datang kepada Ploton mereka. Jujur saja sebelumnya Ploton dari Celia ini sangat diremehkan, karena memang mereka semua terbilang memiliki kemampuan di bawah rata-rata. Tapi dengan bangkitnya kekuatan Holy Sword milik Roselia dan bergabungnya Leonis ke Ploton mereka, maka pastinya Ploton ini akan mulai diperhitungkan oleh Akademi. Nah, seperti pada anime umumnya, ketika kamu datang ke pesta padahal kamu adalah cowok sendiri, jadi sudah pasti akan terjadi scene seperti ini teman-teman. Ya, Leonis itu nampak banyak mendapatkan fan service di sini. Dan kalian tahu nih, nampaknya si Regina juga sering jahilan Leonis. Dia pun terus menggoda Leonis untuk menyerang Celia pas tidur nih, karena memang nantinya Leonis sendiri akan tinggal di kamarnya Celia. Panel cerita pun berpindah ke malam harinya. Saat itu Leonis pun diundang ke kamar Elpin untuk melakukan pemeriksaan dan pendataan Holy Sword nih, karena memang Elpin sendiri bertugas menjadi pengurus administrasi dalam Ploton ini. Di sini Leonis pun datang duluan ke kamarnya dan melihat nih ada sebuah foto yang terpampang di sana. Tapi anehnya baik Celia, Sakuya, dan Regina itu tidak ada dalam foto itu teman-teman. Jadi Leonis mengira kalau yang ada dalam foto itu adalah Ploton lama dari Elpin. Diketahui kalau Elpin sendiri dulunya adalah salah satu anggota terkuat dalam Akademi Holy Sword. Namun entah kenapa dia itu malah bergabung bersama Ploton dari Celia ini, yang bisa dibilang Ploton rendahan gitu. Nah, tak beberapa lama setelah itu, Elpin pun datang untuk melakukan pendataan kepada Leonis nih. Di sini, dia pun mengaktifkan Holy Sword-nya yang bernama Witch of Eye untuk memeriksa Leonis. Nah, di sela-sela itu juga, Leonis pun sempat tanya ke Elpin kenapa dia itu malah gabung ke Ploton dari Celia. Padahal dulunya, Elpin sendiri adalah pembasmi Void yang sangat hebat. Mendengarkan hal itu, Elpin pun berkata kalau dirinya telah kehilangan kekuatan sejati dari Holy Sword miliknya. Ya, sebenarnya kemampuan Witch of Eye miliknya ini jauh lebih superior dibandingkan dengan hanya melakukan pendataan seperti ini. Namun mau bagaimana lagi,
beberapa bulan yang lalu, dia dan Proton lamanya itu sedang melakukan ekspedisi ke reruntuhan kuno. Dan di sana mereka semua itu menerima serangan dadakan dari kumpulan Void yang ada, membuat sebagian dari mereka terluka parah dan beberapa dari mereka juga tewas. Kebetulan di sini Alvina adalah beberapa orang yang selamat dari kejadian itu. Tapi sebagai gantinya, dia juga harus kehilangan sebagian besar dari kekuatan Holy Sword-nya. Ya, memang harus ada harga yang dibayar dari keselamatannya itu. Tentu pada awalnya, Alvin sendiri sedikit shock dengan kejadian itu. Namun saat dirinya berada di bawah tekanan karena kegagalan tadi, Celia datang kepadanya dan mengeluarkan tangan kepadanya. Dia mau mengundang Alvin yang sudah kehilangan segalanya untuk masuk ke Ploton 18 ini. Karena itulah Alvin masih berada di sini sekarang. Tentu Leonis pun cukup iba setelah mendengarkan cerita dari Alvin. Nah, setelah selesai pendataan, Leonis juga sempat meminjam sebuah peta dunia ini dan beberapa catatan tentang Void dari kamar Alvin untuk mendapatkan beberapa informasi tentunya. Dan dari situlah nampaknya Leonis tahu kalau perwujudan Void sendiri mirip seperti bangsa iblis yang bertarung dengan umat manusia yang dulu. Tapi Leonis masih belum bisa memastikan apakah para Void itu adalah anak buahnya yang masih tersisa atau bukan. Nah, beberapa saat setelah Leonis mengumpulkan informasi di sana, Shirley, sang maid dari Leonis pun datang untuk memberikan informasi penyelidikannya nih. Namun bukannya memberikan sebuah informasi atau petunjuk mengenai tempat dari zaman ini, Shirley pun malah memberikan banyak sekali makanan kepada Leonis, membuat Leonis tahu kalau Shirley hanya jalan-jalan saja. Di sini Leonis pun sebenarnya nggak mempermasalahkannya sih, karena dia itu tahu tentang sikap Shirley. Tapi nampaknya Shirley juga udah tahu mengenai satu informasi dari zaman ini. Dia berkata kalau dari setiap orang yang ditemukan atau beberapa catatan yang ada, dia sama sekali tidak menemukan catatan perang mereka di masa lalu. Bahkan orang zaman ini tidak tahu tentang Raja Iblis dan 6 pahlawan manusia, teman-teman. Seakan-akan perang yang mereka lalui di masa lalu itu tidak pernah terjadi. Tentu hal itu membuat Leonis curiga nih. Sebenarnya apa yang terjadi selama dia itu bereinkarnasi, teman-teman. Tapi terlepas dari itu semua, dia pun meminta Shirley untuk istirahat dan akan melakukan penyelidikan sendiri mengenai hal itu. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, muncul pembahasan singkat untuk Seiken Gakuen-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.